Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Restu Bimarani. Aku dari kelompok 2 PPTI 2025 dan hari ini aku bakal ngerjain tugas nomor 1 Pascal. Jadi langsung aja kita lihat tugasnya. Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan tugas nomor 1 di mana kita harus mencari akar persamaan kubik. Nah, yang pertama pasti kita tulis program. Ini aku tulis tugas nomor 1. Terus di sini kita pakai uses math karena kita bakal pakai pangkat. Jadi untuk dia mengenal pangkat kita harus pakai ini. Nah, terus kita masukin variabelnya A, B, C, D, ini integer. Terus P, Q, R, S1, S2, bagian 1, bagian 2, bagian 3, I, Y1, Y2. Itu tipenya bilangan real. Nah, terus kita masuk ke begin, yaitu bagian inti dari program ini. Pertama, tentu saja kita masukin untuk X yang pangkat 3 atau X yang pertama, kedua, ketiga, dan terakhir. Itu kita masukin menjadi nilai A, nilai B, nilai C, dan nilai D. Nah, terus kita masuk ke dalam rumusnya ini. Nah, kalau rumus ini kita dapat dari kalau nggak salah ini pakai rumus ABC dan aku dapatnya itu dari penjelasan kakak-kakak kemarin yang ini. Yang ini pakainya rumus yang ini dan melihat punya teman yang lain. Tuh. Jadi ini gimana ya? Ini kita masukin. Dia nggak bisa bikin ini. Sebentar. Nah, jadi ini kita masukin ke dalam sini. Nih, untuk yang P itu kita ambil yang atas ini nih. Yang min B per 3A. Jadi kali A. Terus yang Q kita ambil dari sini. Yang 27 ini. Nah, di sini kenapa kita pakai power? Karena untuk Pascal ini tidak ada pangkat. Jadi kita pangkatnya pakai power ini. Dan untuk penulisan power misalnya B pangkat 3 berarti powernya di depan, B-nya di dalam kurungin, terus dikasih koma baru 3. Jadi ini dibacanya B pangkat 3 gitu. Nih, 2 kali B pangkat 3 ini masukin. Terus untuk nilai R itu yang ini. Maaf, iya yang ini. Ini untuk nilai R. Dan seterusnya kita masukin rumusnya. Rumus ABC ini. Dapatlah ini. Nah, ini bagian 1, bagian 2, bagian 3 kan. Nah, ini itu yang bakal jadi jawaban dari soal-soal kita yang kita masukin angkanya nanti. Nah, ini juga termaksud dari rumus ABC itu tadi. Jadi intinya pakai rumus ABC. Nah, terus di sini untuk akhirnya, untuk hasilnya itu kita tulis X pangkat 3 adalah bagian dari bagian satu ini. Terus untuk X2 itu bagian 2 ini. Untuk X aja atau yang enggak ada pangkatnya itu atau pangkat 1 ibaratnya itu kita pakai bagian yang ini. Terus jangan lupa ketika diawali dengan begin, diakhiri dengan end dan tidak lupa titiknya. Untuk penulisan ini kita pakai semua titik koma di belakangnya, jangan lupa supaya dia terbaca. Nah, terus kita Nah, terus tinggal kita masukin deh nilainya, misalnya 3. Aduh. Misalnya 3. Terus bawahnya 2. Terus bawahnya 3 lagi. Terus enter. Masukkan nilai terakhir. Yaitu yang D ini. Yang D ini kan dia tuh ini
pangkat 3. Kalau kubik itu kan sampai pangkat 3 ya. Nah, ini pangkat 3, ini pangkat 2, ini pangkat 1. Nah, ini yang nggak ada pangkatnya atau bilangan konstannya. Nah, ini 4 kita masukin. Enter. Nah, jadi begitu deh. Nah, ini agak berantakan karena kita tidak pakai ln. Nah, kenapa kita pakai ln di sini? Ini fungsinya sebagai apa ya? Supaya dia berada di bawah, jadi dia rapi gitu. Enter ibaratnya supaya dia turun ke bawah. Kita ulang lagi, kita masukin lagi ya. 3 2 3 dan terakhir 4. Enter. Nah, dia jadi seperti ini. Untuk X3-nya itu segini, X2-nya itu nan, dan X-nya nan. Karena kalau dicari-cari lagi dan dilihat dari YouTube punya teman yang lain, saya tidak menemukan jawabannya kenapa nan. Jadi mungkin cukup sekian dari tugas Pascal nomor 1 ini. Semoga penjelasannya bisa dimengerti, semoga penjelasannya jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.